Mano pubang gama dhamma, mano seta mano maya, manasace pasanena, basatiwa karotiwa, tatonang sukamawati, cayaya anapayini ti. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di pagi ini kita dapat menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk kembali bersama di dalam memperkokoh keyakinan kepada Tikratana, memperbarui sila dan juga mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita agar kita dapat melenyapkan, yakni pengotor batin. Pengotor batin yang telah kita lenyapkan, kita akan mencapai yang disebut dengan Nibbana. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita supaya kita terarah menuju tujuan yang paling tinggi, yakni pencapaian Nibbana. Kalau seseorang mencapai pencapaian tertinggi Nibbana, disebut sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Sang Buddha menyebut Nibbanang Paramangsukang. Nibbana itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang tertinggi. Kenapa? Kalau seseorang telah melenyapkan pengotor batin, loba, dosa, moha, mencapai Nibbana, dengan mencapai Nibbana maka benih-benih kelahiran tidak ada lagi. Kalau benih kelahiran tidak ada lagi, maka tidak akan ada penderitaan. Jadi ibu bapak, dalam hidup ini ada realita yang sebetulnya kita sendiri tidak kehendaki. Dan juga ada realita yang kalau bisa orang-orang di sekitar kita juga tidak alami. Apa realita itu? Yakni usia tua, sakit, dan kematian. Kalau bisa, saya tidak tua, tidak sakit, dan tidak meninggal. Kalau bisa juga, orang-orang di sekitar kita juga jangan tua, jangan sakit, dan jangan ada kematian. Mau kita kan begitu, betul enggak?
kita punya emak, kita punya engkong, kalau bisa jangan tua. Jangan sakit. Dan jangan terjadi apa-apa. Setuju begitu kan ya? Sang Buddha kasih solusi loh. Kalau kita sendiri, orang terdekat kita juga, supaya tidak tua, tidak sakit, tidak mengalami kematian, Sang Buddha kasih jawaban, jangan terlahir. Itulah yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Kalau seseorang mencapai nibbana, tidak ada benih kelahirannya. Kalau tidak ada benih kelahirannya, maka tidak ada tua, sakit, dan kematian. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada kita ini supaya kita tidak terlahir kembali. Karena kapan hari itu ada umat yang cerita, merespon atas apa yang saya sampaikan. Bante, saya kayaknya enggak buru-buru dah. Enggak buru-buru mencapai nibbana dulu dah Bante. Kata dia. Terus, saya masih punya kehendak Bante. Setelah kehidupan ini, nanti saya masih kepengen ketemu lagi dengan istri anak saya Bante. Gimana Bante begitu? Ya boleh aja sih. Ya, itu kan hak masing-masing. Hanya Sang Buddha sebetulnya lebih mengarahkan, lebih membantu kita supaya kita tidak terlahir kembali. Karena kalau kita lahir kembali, ceritanya itu seperti begini nih loh. Ini kalau cerita lahir kembali kayak begini nih. Pagi-pagi mesti kerja. Setelah kerja mesti sungguh-sungguh. Setelah malam hari, sebelum malam mesti makan lagi. Besok ceritanya begitu. Terus. Sudah lelah atau belum? Sudah lelah atau belum? Ya. Sudah lelah belum? Saya masih betah kok Bante. Ya tunggu aja. Nanti tiba saatnya Anda akan menyadari sampai kapan saya harus bekerja. Sampai kapan saya harus seperti ini. Barulah terpikir bagaimana mengakhiri kelahiran. Kalau belum melihat tentang beban, orang belum kepengen meletakkan beban. Betul enggak? Kalau Anda masih merasa enteng-enteng, kepikiran enggak? Belum. Tapi kalau sudah bahu kanan sudah berat, bahu kiri sudah berat, meskipun duduk, mesti rasanya masih berat. Kenapa? Ada beban. Beban dalam kehidupan ini yang paling berat adalah kelahiran berulang. Itu paling berat. Karena cerita sama akan terulang di kelahiran yang berbeda. Cerita sama apa? Tua, sakit, kematian. Dan isinya adalah kalau bukan berpisah dengan yang dicintai, isinya berkumpul dengan yang dibenci. Maka sebagian orang ingin lari dari dunia ini dengan lari dari kenyataan. Ada yang menutupi, sudahlah, enggak usah dipikirkan berat-berat. Nanti belajar Dhamma malah jadi berat pikiran saya. Justru Sang Buddha menunjukkan kepada kita, ada loh solusi. Kalau Anda tidak ingin menderita, ada jalannya. Dan Sang Buddha telah menunjukkan jalan kepada kita. Masalahnya, setelah tahu jalan, tidak semua bergegas berjalan. Sudah tahu nih jalannya ke sana, cuma dilihatin doang. Baru ya jalannya ya, bagus ya. Itu artinya apa? Orang belajar Dhamma terkagum dengan Dhamma. Oh, Dhamma itu luar biasa. Terstruktur, terarah, dan begitu indahnya. Kalau bisa direalisasi. Ini seperti kita sudah dikasih jalannya,
tapi kita cuma duduk diem. Tidak melewati. Maka Sang Buddha memberi satu kesadaran dalam hidup kita, yang kita hadapi ini, sebetulnya yang paling berat itu bukan cari beras loh. Yang paling berat itu bukan cari penghidupan loh. Yang paling berat itu adalah kelahiran berulang itu loh. Itu yang paling berat. Jadi kalau seseorang lahir lagi, itu sebenarnya paling berat loh. Jadi beban yang paling berat itu sebenarnya lahir kembali itu loh. Ada orang yang bilang, Bante, tua itu bisa diendel Bante, asal punya. Sakit juga bisa diendel asal punya. Meninggal pun juga bisa diperlambat Bante, asal punya. Tapi kelahiran kembali tidak bisa di-stop hanya karena punya. Tidak bisa. Anda punya uang, Anda tidak bisa bilang, saya tidak mau lahir kembali, saya kasih uang saya. Tidak bisa. Mungkin sekarang Anda mungkin bisa katakan, oh Bante, tua itu bisa dilembat. Ini nggak ada ini. Bante kan tahu tuh, di dekat pusdikat ada skincare itu. Kan Bante tahu tuh, itu kan yang membuat kita jadi awet muda Bante. Iya betul. Tapi suatu saat akan timbul kesadaran, memang sakit bisa diperlambat, usia juga bisa diperlambat, kematian juga bisa diperlambat, tetapi kelahiran tidak bisa diperlambat. Cara untuk menghambat supaya tidak lahir lagi, caranya mesti mencapai nibbana. Melenyapkan loba dosa moha. Jadi dalam kehidupan kita ini, supaya kita punya kekuatan, punya daya, kita harus mendekatkan diri kepada Dhamma. Sebagai apa? Bentuk dari pengingatan. Makanya tema yang pagi ini diusulkan adalah Pancabala. Sebagai tembok ketegaran dalam hidup. Kenapa pakai tembok? Tembok itu yang sangat kuat, salah satunya adalah tembok besar Cina itu. Itu bisa kelihatan dari bulan. Pernah membaca kan ya? Kenapa ada tembok besar Cina itu? Ceritanya, supaya bisa melindungi diri dari ancaman musuh. Dindingnya itu, namanya dinding itu, fungsi tembok itu adalah fungsinya adalah untuk melindungi. Anda punya rumah, tidak punya tembok, ngeri. Ya, Anda punya rumah, tidak punya tembok, ngeri. Barang-barang yang di dalam hilang. Ada temboknya retak sedikit aja bisa diambil orang. Apalagi tidak ada temboknya. Tegar itu artinya kuat. Yang membuat kita hidup jadi kuat, bisa melewati apa yang kita hadapi saat ini, salah satunya adalah ditopang oleh kekuatan Dhamma yang disebut dengan Pancabala. Pancabala ini adalah bagian dari 37 faktor pencerahan. 37 faktor pencerahan, di dalamnya itu ada Pancabala. 37 itu apa saja? Tenang, tadi pagi Bante sudah ngapalin. Ya. 37 itu apa saja? 4 yang pertama adalah 4 satipatthana. 4 yang kedua adalah 4 usaha. 4 samapadana. 5 panca indria. 5 lagi Pancabala, tambah 7 faktor pencerahan, ditambah lagi dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, di dalam dari 37 faktor pencerahan ini, di dalamnya ada Pancabala. Ini kekuatan. Kenapa kita perlu kekuatan? Supaya kita kuat. Kuat untuk apa? Bukan hanya kuat untuk menghadapi saja.
kuat untuk mengatasi. Mengatasi apa? Kita belajar Dhamma ini mengatasi siapa? Untuk mengatasi supaya tidak lahir kembali. Jadi kita belajar Dhamma ini supaya kita kuat itu menghadapi apa? Supaya tidak lahir kembali. Tapi Sang Buddha kasih solusi. Andai kata kita sudah mempraktekkan Dhamma, belum mencapai Nibbana, sekarang kita tidak banyak menderita. Nanti setelah hancurnya tubuh jasmani, bisa dipastikan lahir kembali di alam yang baik. Tidak mungkin pelaku kebajikan itu jatuh di alam menderita. Ini pahala kalau kita ngikutin Dhamma. Meskipun belum mencapai Nibbana. Lahir kembali, ya kalau bukan jadi manusia, jadi makhluk dewa. Kalau rajin meditasi lagi, bisa lahir jadi makhluk Brahma. Tidak mungkin berkunjung ke 4 alam menyedihkan, tidak mungkin. Tidak mungkin kepleset jadi makhluk neraka. Tidak mungkin terpleset di alam binatang. Tidak mungkin terpleset di alam peta. Tidak mungkin juga terpleset di alam asura. Kenapa? Ini semua adalah pahala-pahala dari kita praktek Dhamma. Kalau belum mencapai Nibbana, kita lahir kembali sekalipun masih di tempat yang baik. Apakah jadi manusia, apakah jadi makhluk surga. Lah kalau sekarang Bante, kalau kita ikutin Dhamma Bante, sekarang kita ini tidak menderita. Yang membuat kita sekarang menderita itu kan ada 2 hal. Yaitu awija dan tanha. Karena tidak tahu dan karena nafsu, kita jadi menderita. Makanya Sang Buddha memberi satu bekal dalam hidup ini, supaya kita kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Faktor yang pertama adalah dari pancabala itu adalah sadabala. Kekuatan berupa keyakinan. Bagaimana supaya kita muncul keyakinan Bante? Dikatakan di dalam penjelas bahwasanya sebab terdekat munculnya keyakinan itu ada 2. Jadi kalau ibu bapak jadi umat Buddha kok ragu-ragu, supaya mantep, tegar, kuat menghadapi hidup, harus punya keyakinan. Dan keyakinan itu munculnya ada sebab terdekatnya. Sebab terdekatnya yang pertama adalah mendengarkan Dhamma. Makanya mendengarkan Dhamma ini supaya memperkokoh keyakinan. Sekaligus juga kita melakukan puja. Makanya umat Buddha itu ada sesosok penggambaran tentang Guru Agung Buddha berupa rupang Buddha. Ada juga yang kalau bukan rupang Buddha, ada gambar Buddha. Sebagian umat bertanya, Bante, memang wajib ya Bante? Kita sembahyang mesti harus ada rupang Buddha. Bukannya dulu ndak ada Bante? Ya memang, Budi Semawal itu ndak ada. Tentang penggambaran rupang Buddha ini ndak ada. Budi Semawal itu menggambarkan perwujudan Sang Buddha itu dengan simbol yang lain. Seperti tapak kaki Buddha, seperti Dhamma Cakra, seperti pohon bodhi. Tapi berkembangnya waktu demi waktu, budaya semakin berkembang, muncullah Buddha Rupang. Jadi kalau ibu bapak melihat Buddha Rupang ini sebagai sebab terdekat munculnya keyakinan. Kenapa? Sang Buddha ini adalah tokoh inspirasi. Jadi kalau kita ketemu dengan Sang Buddha, sebetulnya apa? Aku juga pengen. Pengen apa? Pengen mencapai Nibbana.
Makanya orang-orang yang melakukan puja kepada Sang Buddha sebetulnya sebagai bentuk pengingatan. Kelahiran berulang-ulang sangat menyedihkan. Dan Sang Buddha, guru agung kita, inilah yang menunjukkan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi kita melakukan puja itu inspirasi. Nanti kalau ditanya orang nanti bisa jawab loh ya. Umat Buddha ini bukan penyembah berhala loh ya. Apalagi jawabannya malah begini. Cik, kok sembayangnya ada rupang? Nggak tahu tuh, dari dulu memang begitu kok. Dari dulu juga begitu. Kalau kita lihat rupang Buddha ini tokoh inspirasi. Dengan kita melihat Sang Buddha, harapannya kita ingat Dhamma. Yo damang pasati, mang pasati. So mang pasati, yo damang pasati. Siapa yang melihat Dhamma, dialah yang melihat Buddha. Barang siapa melihat Buddha, semestinya juga teringat pada Dhamma. Yo damang pasati, so mang pasati. So mang pasati, yo damang pasati. Jadi kalau kita lihat Sang Buddha. Jadi Sang Buddha bukan tempat kemudian Anda jadikan tempat curhat. Oh Sang Buddha. Bukan tempat untuk curhat. Apa enggak boleh Bante? Ya terserah sih. Terserah sih. Ya. Kadang-kadang Bante daripada saya curhat sama orang itu enggak bisa dipercaya Bante. Curhat yang paling aman kepada Sang Buddha. Cerita keluh kesahnya, pekerjaan yang sulit, macet, curhatnya ke Sang Buddha. Saya setelah curhat dengan Sang Buddha Bante, saya aman, tenang. Dan saya yakin Sang Buddha tidak cerita kepada yang lain. Nah, sebetulnya perwujudan dari Sang Buddha ini adalah inspirasi. Kenapa kita ada perlu kekuatan yaitu keyakinan? Keyakinan itu erat kaitannya dengan tekad. Orang bertekad karena orang itu punya tujuan. Jadi Anda bertekad itu karena punya tujuan. Kalau tidak punya tekad, berarti tidak punya tujuan. Bante, saya tekad bangun pagi-pagi. Tujuannya ngapain? Supaya saya berangkat kerja tidak terlambat. Kalau kenapa Cik bangun pagi-pagi? Suka aja sih. Tidak ada. Orang bangun pagi, dia tekad dengan niat bangun pagi, pasti ada tujuan. Nah, dalam menghadapi kehidupan kita ini, kita membangun tekad yang pertama, sadar. Ini tekad. Saya punya keyakinan berarti saya tekad. Tekad itu sifatnya motivasi, kuat, penguat. Dan dalam hidup kita yang kita hadapi ini kan kelahiran berulang sebetulnya. Karena cerita sama akan terulang lagi. Dan sebetulnya dalam hidup ini kan sebetulnya kita sudah banyak buang-buang waktu. Banyak buang-buang waktu. Kenapa? Karena tekadnya naik dan turun. Kenapa tekadnya bisa naik dan turun? Karena godaannya juga kadang naik, kadang turun. Banyak naiknya atau banyak turunnya? Godaannya itu ada 5 hal. Kama canda, nafsu keinginan indriawi. Ini godaan pertama. Godaan kedua, rasa tidak suka. Godaan ketiga, malas. Ini godaan nih. Tahan enggak? Godaan keempat, gelisah khawatir. Godaan yang kelima adalah keraguan-raguan. Godaan ini disebut dengan kilesa mara. Mara itu penggoda. Supaya kita tahan dengan godaan, tekadnya mesti mantep. Kalau jalan, kalau sudah mantep, naik motor sudah mantep, kepengen enggak berhenti? Mampir dulu, ada teh manis. Mampir dulu, ada teh manis. Kama canda itu sesuatu yang menyenangkan. Mampir dulu, ada teh manis. Mampir enggak? Kalau tekadnya kuat, seperti mata kuda, kacamata kuda, jalan terus. Umat bilang, Bante,
kacamata kudanya sudah kendor. Ya. Karena kacamata kuda tahu kan ya, mungkin yang baru-baru, mungkin yang muda-muda enggak tahu kacamata kuda. Kacamata kuda itu, kenapa kuda itu dikasih kacamata? Kalau kita pakai kacamata kayak saya begini kan, ya supaya bisa melihat. Justru kuda itu dikasih kacamata kuda itu supaya jalannya lurus. Bahaya, ngeri. Kalau naik kuda kemudian kudanya jelalatan. Toleh kiri, toleh kanan, kakinya kesandung, penumpangnya jatuh semua. Tapi kuda itu dikasih kacamata supaya lurus. Nah, kita semestinya juga lurus, tapi tidak usah pakai kacamata kuda. Bagaimana supaya hidup kita lurus? Maka kita harus punya kekuatan berupa keyakinan. Ini tekad. Keberhasilan apapun, bahkan pencapaian nibbana itu harus punya tekad yang kuat. Namanya sada itu muncul dari tekad. Makanya kalau orang sudah punya yakin, tidak bisa di-stop oleh apapun loh. Kalau sudah punya yakin loh, tidak bisa di-stop apapun loh. Berhenti, tidak bisa. Maka kadang-kadang kan kita kasih tahu orang, udahlah, tidak usah diperpanjang, tidak bisa nih. Karena sudah punya keyakinan bahwasanya ini bisa dicapai. Apa yang Sang Buddha ajarkan ini sesuatu yang bisa dicapai. Ini penderitaan, ini kemunculan penderitaan, ini lenyapnya penderitaan, dan ini jalan menuju lenyapnya penderitaan bisa dicapai. Kalau tidak bisa dicapai, Sang Buddha tidak mungkin mengajarkan. Jadi ibu bapak yang jadi perumah tangga tidak usah berkecil hati. Bante kita kan perumah tangga, mana bisa. Oh, Anda baca kurang banyak. Bisa. Anatapindika pedagang jadi sotapana. Ibu wisaka, ibu rumah tangga juga menjadi orang suci juga. Dan yang lain-lain. Jadi kalau sekarang ibu bapak punya tekad yang kuat, ini kekuatan dalam hidup. Makanya kita hidup yang penuh dengan tantangan, dengan fenomena berbagai hal. Anda harus punya tekad yang kuat, bisa. Dan semua hal itu ada rentetan sebab akibat. Makanya kalau kita mendengar dhamma itu, kita punya wawasan. Wawasannya apa? Semua ini sebetulnya kan sebab akibat. Kapan hari ada umat cerita, Bante saya sedih. Kenapa ya Bante saya sedih? Sedih itu akibat. Tidak mungkin ibu bapak tiba-tiba sedih, itu tidak ada. Itu akibat. Akibat dari apa? Ya banyak sebab. Ya, mungkin takut ini, takut itu. Kenapa? Karena kita minim pengetahuan. Seolah-olah yang muncul ini adalah tiba-tiba. Jadi ibu bapak sekalian, nanti dalam hidup nih, untuk praktek dhamma supaya Anda kuat dalam hidup, nomor satu, mesti punya keyakinan, kuat, tekad. Ya, kewihara begini, kalau tidak punya tekad, tidak sampai loh. Ini yang kecil belum nibbana loh ya. Ini baru di sini ini. Kalau tidak punya tekad, pagi-pagi bangun jam berapa? Ini hari Minggu loh ya. Ini hari Minggu loh ya. Sadarkan ya. Ini hari Minggu loh. Kalau tidak punya tekad, tidak akan sampai sini. Biasanya kalau hari Minggu itu kan banyak alasan. Minggu sudah dari hari Senin sampai hari Jumat sudah kerja. Hari Minggu mesti ini, mesti itu. Tapi Anda bisa sampai sini kenapa? Anda punya keyakinan dan Anda sudah tekadkan. Kalau tidak punya tekad, baru buka gorden. Belum keluar kamar, baru buka gorden. Weh, trik sekali ya pagi ini ya. Tutup lagi dah. Nyalakan AC, tidur lagi, wong Minggu. Tapi Anda bisa bergegas bangun karena Anda punya tekad. Sada, ini kekuatan yang pertama. Sebagai umat Buddha kita harus punya keyakinan bahwasanya kita bisa mencapai nibbana. Ini keyakinan. Rasanya kok tidak mungkin Bante, keyakinan Anda masih kurang berarti. Tidak mungkin lah Bante. Ya namanya keyakinan itu bukan mungkin atau tidak mungkin. Keyakinan itu ada tekad. Bukan waktunya untuk dievaluasi. Ini mesti diingat nih.
Keyakinan itu sifatnya motivasi, bukan evaluasi. Nanti buka toko, belum buka sudah dievaluasi. Kayaknya bakal sepi dah. Buka aja belum. Buka aja belum sudah buru-buru. Kayaknya sepi, tempatnya enggak cocok dah. Buka aja belum. Setelah dibuka baru tahu hasilnya. Faktor pertama keberhasilan itu dalam hidup mesti punya keyakinan. Kalau itu kebaikan, itu membawa manfaat, Anda mesti mantep. Yakin. Kalau membawa manfaat. Dari mana Bante saya tahu itu membawa manfaat? Makanya banyak mendengar. Dengar sana, dengar sini. Supaya apa? Kita banyak informasi. Semakin banyak informasi, itu akan memperkuat kita punya kemantapan. Satu mengomong tidak, 10 mengatakan dia. Berangkat enggak? Satu mengatakan tidak, 10 mengatakan dia. Udah Cik, berangkat aja. Satu orang mengatakan, enggak usah, jauh. Tapi kalau 10 orang itu kasih bahasa promosi, tempatnya indah, udaranya sejuk, di sana makanannya itu hauce. Kira-kira berangkat atau tidak? Kenapa Anda yakin? Bante, dari review Bante. Nih zaman sekarang nih, kemarin saya diundang umat makan di BSD, bukan di Jakarta ya, di BSD. Kemudian pedagangnya kasih itu, nanti akan dapat loh free risol, dikasih apa risol. Syaratnya mesti bikin review dulu. Dikasih review. Bante ngisi enggak, cuma lihatin review. Saya dapat risolnya juga. Kenapa? Saya baru tahu ternyata orang itu sebelum dia pergi, orang itu membaca reviewnya. Anda kalau mau ke restoran dimanapun restoran Anda, kemudian buka reviewnya, bintangnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, banyak bintang 5, berangkat enggak? Kalau ternyata yang muncul itu banyak bintang 1 dan keluh dan ngomel, berangkat enggak? Maaf Bante, ya ini tidak rekomendasi. Jadi sekarang itu semakin kita mendengar dhamma yang baik-baik, semakin kuat kita punya tekad. Inilah kekuatan berupa keyakinan. Makanya sebab terdekat dari keyakinan adalah mendengarkan dhamma dan juga melakukan puja. Makanya umat Buddha mesti punya kebiasaan yang baik. Selain mendengarkan dhamma juga masih melakukan puja. Ada yang menyedihkan bagi saya. Generasi berikutnya tidak ngerti nyalakan dupa. Sedih ya. Kok Bante bisa sedih? Iya, ada ceritanya. Ceritanya itu adalah saya diminta memberi ujian sama anak-anak SMA. Dan salah satu praktek ujiannya itu adalah melakukan upacara kebaktian. Megang hiyo, keliru. Hiyo itu kan ada ujung, ada apa? Bitengnya, tahu enggak bitengnya? Bitengnya yang dibakar. Saya lihat, bitengnya dibakar. Ini jari mana yang ngajarin? Nanti kalau ada pemberkatan pernikahan sampai salah bakar hiyonya, keterlaluan dah. Tahu kan? Hiyonya 3. Udah saya siapin. Untung loh saya siapin. Kalau tidak saya siapin, dibakar semua kan. Ngeri kan? Untung tuh, itu udah saya siapin. Sudah disiapin, bakar aja salah loh. Hiyo itu bisa kebalik loh yang dibakar. Saya setelah nilai, loh hiyonya kok kebalik. Hiyonya kok kebalik. Terus kemudian itu jadi materi saya. Akan saya siarkan ke masyarakat. Jangan sampai ada ajaran yang terbalik begini. Itu kan memang, ya kenapa? Ya karena 1, sekolahnya bukan sekolah Buddhis. 2, bapak ibunya tidak pernah menemani datang ke wihara. Jadi tidak pernah melihat orang nyalakan dupa. Maklum. Tapi khusus saya, kok bisa begitu? Itu pengalaman setelah 15 tahun jadi biku, Pak. Saya lihat langsung orang nyalakan dupa bisa terbalik itu.
SMA ini. SMA. Enggak tahu apakah dia tegang karena jurinya saya enggak tahu ya. Ya, saya enggak tahu. Itu makanya nih nanti kalau punya anak di rumah, ya, selama budaya puja ini dipegang, meskipun dalam tanda kutip dia jarang mendengarkan dhamma, label agama Budanya masih nempel. Masih nempel. Kalau dupa enggak pernah dipegang, mendengarkan dhamma juga enggak pernah didengar, bagaimana punya keyakinan? Ya, jadi nanti ya enggak usah kemudian selesai puja bakti, kemudian semua latihan satu-satu, ya enggak usah lah. Ya, enggak usah latihan satu-satu. Ya. Ini yang pertama, namanya kekuatan keyakinan itu muncul dari kita mendengarkan dhamma dan melakukan puja. Dan kita melakukan puja kepada Sang Buddha ini ada inspirasi. Ya, jadi kalau kita bertekad di depan Sang Buddha ya, meskipun belum atau sudah ya nanam dulu lah. Minimal nanam lah. Nanam apa? Saya juga bertekad untuk mengakhiri penderitaan seperti Guru Agung Sang Buddha. Tekad. Ya, ibaratnya kalau tanaman ini meskipun belum jadi tunasnya, sudah ada benihnya dulu. Nah, setelah kekuatan keyakinan, yang kedua adalah semangat. Ya, makanya kalau sudah tekadnya kuat, akan diikuti oleh semangat. Namanya wirya. Makanya ibu bapak dalam menjalani hidup ini, selain ibu bapak punya keyakinan, ibu bapak harus tetap bersemangat. Semua penderitaan itu ada akhirnya. Selama ibu bapak bersemangat. Semangat apa Bante? Meninggalkan hal yang buruk, mencegah hal yang buruk, memunculkan hal yang baik, dan mengembangkan hal baik yang sudah ada. Inilah makna dari semangat. Kalaupun kita belum mencapai nibbana, kalau Anda sudah meninggalkan hal yang buruk, mencegah hal yang buruk, memunculkan hal yang baik, saya yakin kok, hidup Anda akan bahagia. Kenapa orang melakukan keburukan? Kenapa orang melakukan keburukan? Karena dia tidak bahagia. Kenapa sampai ada orang kecanduan? Tahu enggak? Kenapa orang bisa kecanduan? Orang yang kecanduan itu adalah orang-orang yang tidak bahagia. Bante, rasanya Bante saya udah kecanduan HP loh Bante. Buka mata HP, duduk sebentar HP, makan HP. Kayaknya saya udah kecanduan HP ya Bante. Gimana ya Bante untuk mengurangi HP? Anda mesti bahagia. Kalau orang sudah bahagia, ndak pengen buka-buka apa-apa. Udah bahagia kok. Ndak pengen buka TV, ndak pengen. Orang udah bahagia, ndak akan mencari lagi kok. Ada orang kan, Bante rasanya kalau habis makan ndak ngerokok itu kurang loh Bante. Saya gimana ya Bante supaya saya bisa berhenti merokok? Gampang, Anda mesti bahagia. Kalau orang bahagia tidak kepengen, orang kalau bahagia tidak pengen merokok. Karena dikatakan di dalam salah satu podcastnya Adire, katanya ngerokok itu membuat bahagia katanya. Kenapa? Karena saat merokok itu menarik napas masuk dan mengembuskan napas keluar. Jadi kalaupun sekarang Anda ngerokok, ya enggak apa-apa, asal jangan dinyalakan. Asal jangan dinyalakan. Jadi orang yang tidak bahagia, dia akan mencari yang lain. Makanya hidup Anda pasti bahagia kok. Kalau Anda meninggalkan hal yang buruk dan memunculkan hal yang baik. Supaya Anda tidak jatuh di dalam keburukan, pesan Bante, Anda jangan lupa bahagia. Jangan lupa nih, ya, Anda gosip sama orang, gosipin orang. Kenapa Anda gosip coba? Logikakan coba. Kalau Anda bahagia pengen enggak ngomongin orang lain. Tapi kalau Anda kurang hiburan, orang lain jadi objek materinya. Setelah cerita panjang kali lebar, Anda merasa bahagia, mengorek keburukan orang lain. Setelah itu timbul penyesalan. Makanya orang dalam dhamma ini, kita praktek dhamma itu mesti bahagia.
Karena sebab terdekat dari ketenangan itu juga bahagia. Makanya kalaupun kita sudah bersemangat, belum mencapai nibbana, ya dalam hidup ini Anda tidak menderita. Kenapa? Karena yang buruk-buruk tidak dilakukan, yang baik dikembangkan. Ini kekuatan yang namanya kekuatan berupa semangat. Kadang-kadang saking semangatnya malah tidak bahagia. Ada yang keliru tuh. Meditasi semangat. Jam 4 sudah. Sampai jam 9 malam udah yang begini. Habis itu pulang curhat. Jangan ikut ke sana. Berat. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena dia tidak bahagia. Coba kalau bahagia. Bante nanti kabari ya. Kalau tahun depan ada lagi kabari ya. Kalau yang sudah request begitu berarti dia berlatihnya dengan bahagia. Makanya ibu bapak nanti hari Selasa di sini nih ada latihan meditasi nih, Wihara Ratanagraha itu. Kalau Anda datang dan minggu depannya tidak datang, Anda terlalu bersemangat. Sampai-sampai Anda lupa bahagia. Kalau hari Selasa ini Anda duduk meditasi dengan perasaan bahagia, besok datang lagi tuh bahagia. Tapi kalau sudah mulai tidak bahagia, maaf ya, tidak akan datang lagi. Makanya biasanya sudah tidak datang, datang pertama dan tidak muncul lagi. Kalau diwawancara, alasannya apa? Ah Bante, di sana duduk di bawah. Mau duduk di atas, gantiin Bante lah. Kan dia mau duduk di bawah, duduk di atas, gantiin Bante lah. Ya boleh, jadi samanera dulu, boleh. Tapi kan peserta enggak boleh. Saya, Pak Hirman tiba-tiba dampingin saya di sebelah saya. Kan enggak boleh ya di bawah. Etisnya begitu. Ya, etisnya begitu. Ya, jadi kita berlatihnya harus bahagia, itu semangat. Supaya Anda latihan semangat. Anda harus melakukan dengan bahagia. Jadi umat Buddha itu praktek dhamma mesti harus dengan bahagia. Yakin, semangat. Yang ketiga, sati. Kekuatan yang ketiga. Sati itu adalah pengingatan. Ini kekuatan. Kekuatan yang ketiga yaitu kekuatan sati. Sati ini untuk menghadapi musuh apa? Yaitu kelengahan. Kalau wirya itu untuk menghadapi musuh berupa kemalasan. Tapi sati ini adalah menghadapi musuh berupa kelengahan. Kadang-kadang kita ada lupa. Mengerjakan apa gampang lupa. Makanya supaya kita tidak lupa, yang harus kita munculkan dalam diri kita, yang ketiga adalah kekuatan berupa pengingatan. Jadi dengerin dhamma memunculkan keyakinan, memunculkan semangat, dan akhirnya Anda diingatan lagi, ada sati juga di dalamnya. Nah, dalam vipassana itu ada sati patana, penegakkan pada landasan perhatian, namanya sati patana. Jadi yang ketiga ini adalah kekuatan berupa pengingatan, tahu apa yang sedang dikerjakan, tahu apa yang akan dikerjakan, dan tahu juga apa yang sudah dikerjakan. Artinya orang hidup tanpa kelengahan. Di dalam syair Dhammapada disebutkan bahwasanya keburukan, kejahatan hanya dilakukan mereka yang bodoh dan mereka yang lengah. Jadi orang hidup ini kalau satu tidak punya pengetahuan, dua dia lupa, maka keburukan akan dilakukan. Makanya sebagai pengingatnya, yang ketiga adalah kekuatan berupa sati. Ingat. Makanya kalau tidak ingat boleh tanya. Bante, saya mau tanya Bante. Saya akan berusaha menjawab sesuai kemampuan dan pengertian. Ya. Jadi ibu bapak ini kekuatan yang ketiga nih. Makanya jadi umat Buddha itu kalau ada unek-unek, mesti tanya. Kalau ada, kok saya tidak paham ya Bante. Apa sih Bante pancakanda itu Bante? Panca itu apa sih Bante? Kanda itu apa sih Bante? Pancakanda itu apa saja sih Bante? Saya sudah bertahun-tahun jadi umat Buddha, sering mendengar pancakanda, tapi kok saya tidak ngerti ya Bante? Tanya. Bukan kemudian disimpulkan, dhamma ini kayaknya cocok untuk yang tinggi-tinggi dah. Saya belum sampai di sana dah. Kalau belum tahu mesti tanya. Kalau tidak tahu tanya. Sudah bertahun-tahun pancakanda tidak ngerti, 4 kebenaran mulia tidak ngerti, tilakana tidak ngerti, anicca tidak ngerti. Ya. Yang dimengerti cuma satu aja. Marilah kita berdana.
Ya, jadi tahunya cuma itu aja. Ya. Ini ada ujian tadi anak sekolah itu. Dari peserta 40 itu, hampir 50%-nya menyanyikan kidung, yang dinyanyikan 50%-nya itu, marilah kita berdana. Kok bisa hafal, saya bilang. Kamu enggak bisa lagu Anata, Anicca, Puja gitu. Enggak bisa, Bante. Lagunya apa? Dana Paramita ya, Bante. Kok bisa tahu? Iya, Bante, saya kalau puja bakti ada Dana Paramita itu. Ini penting juga nih. Jadi kalau wihara ada nyanyi, marilah kita berdana, enggak apa-apa. Ya, Bante, kan kita ini upasaka upasika itu kan melatih naca gita wadita tidak menyanyi. Itu kalau pas hari uposata dan Anda pas sila. Atas sila enggak? Atas sila enggak? Kalau enggak ya boleh nyanyi. Jadi jangan, saya ikut Bante dah. Bante enggak nyanyi, saya juga enggak nyanyi. Jadi nanti cuma pemain musiknya itu. Marilah kita berdana. Loh kok libur? Ya kapan hari kan ada. Enggak apa-apa. Itu justru bagian dari memperkuat keyakinan. Selama dia ingat lagu marilah kita berdana, dia ingat tentang pentingnya praktek berdana. Kan ada lanjutannya tuh, marilah kita berdana kan ada lanjutannya. Bagi yang belum hafal nanti sepulang ini latihan. Supaya apa? Kalau nanti lupa, Anda mesti ingat. Ini kekuatan yang ketiga, namanya sati. Sati itu ingat. Makanya orang yang pakai dhamma itu daya ingatnya mesti ada. Harus ingat, jangan lengah. Nah, yang keempat, kekuatan berupa samadhi. Samadhi bala. Dalam hidup ini, tujuan kita mencapai nibbana. Tapi dalam hidup ini, untuk menghadapi fenomena-fenomena yang tidak menyenangkan, kekuatan yang keempat ini penting, yaitu kekuatan berupa samadhi. Nomor 1 sada bala, nomor 2 wirya bala, nomor 3 sati bala, nomor 4 adalah samadhi bala. Samadhi itu adalah kekuatan dari ketenangan. Dan Bante berpesan, sekarang kita hidup di zaman serba cepat. Apa-apa mau cepat, cepat, cepat. Termasuk Bante ceramah, jangan lama-lama. Kalau bisa juga cepat. Semua mau cepat. Pesan makan maunya cepat. Apa-apa maunya cepat, cepat, cepat. Tapi 3 hal enggak mau cepat-cepat. Cepat tua, enggak mau. Ya. Cepat sakit, enggak mau. Tapi dalam hidup itu cepat-cepat. Apa itu cepat, cepat, cepat. Ingat, kehidupan kita zaman sekarang memang semua dituntut serba cepat. Tapi dalam hidup akan punya kekuatan juga kalau ibu bapak tidak kehilangan ketenangan. Jangan sampai kehilangan ketenangan. Ya, karena dalam hidup ini semua serba tuntutan cepat, cepat, cepat. Tapi jangan sampai ibu bapak kehilangan ketenangan. Itulah satu program yang hari Selasa ada di sini, yang hukumnya kalau bisa diikuti. Ya, saya menyaksikan juga. Ya, menyaksikan juga. Apa nih? Oh, ternyata ada variasi. Tidak hanya duduk, ada meditasi jalan. Jadi ibu bapak yang biasa jalan-jalan bisa meditasi. Ada meditasi jalan diajari. Untuk apa, Bante? Ini kekuatan dalam hidup yang keempat. Namanya kekuatan ketenangan. Merasa butuh enggak? Merasa butuh enggak? Butuh. Kemarin ada tamu datang. Saya cerita. Kita ini semua serba cepat, cepat, cepat. Sampai kita semua orientasi sudah keluar. Maunya cepat. Cepat tidur, beli. Beli apa? Beli kasur. Beli kasur dengan asumsi supaya cepat tidur. Ternyata sudah kebeli kasurnya, ternyata tidurnya tidak bisa kebeli. Kenapa? Karena dia tidak bisa tidur dengan tenang. Ya, jadi ibu bapak zaman sekarang nih serba cepat, jangan sampai kehilangan ketenangan. Jadi jangan sampai lupa nih. Gimana, Bante? Tarik napas agak panjang sedikit. Supaya Anda tenang.
Tenang. Setiap orang punya persoalan. Jangan merasa Anda sendiri yang punya persoalan. Supaya Anda kuat, Anda mesti punya ketenangan. Karena ketenangan itu sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Makanya kalau ibu bapak menghadapi hal-hal yang kurang berkenan, yang keempat, munculkan dalam diri Anda, yaitu ketenangan. Ketenangan itu juga akibat, bukan sebab. Kenapa saya katakan akibat? Karena ketenangan itu hasil dari latihan. Makanya sebisa mungkin nanti latihan. Saya ini banyak pikiran loh Bante, diperbanyak objeknya. Maksudnya Bante, kalau pikiran Anda itu gampang pergi-pergi, objeknya diperbanyak. Semoga semua makhluk berbahagia. Diperbanyak terus ulang-ulang lagi. Kalau untuk Anda yang pikirannya banyak pikiran, objeknya napas masuk, napas keluar, kadang-kadang kurang cocok. Kenapa? Baru duduk pikirannya lebih kuat. Bukan napas masuk, napas keluar, pengen cepet keluar. Tapi kalau semoga makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, nanti disesuaikan. Ya. Saya mengajak Anda untuk berlatih. Ya, mengajak Anda untuk berlatih. Karena kewajiban biku hanyalah menunjuk arah. Anda tidak bisa kemudian pesen sama saya, Bante latihan sungguh-sungguh ya Bante ya. Nanti kalau Bante sudah sungguh-sungguh punya ketenangan, nanti bagi ke saya ya. Kalau oleh-oleh bisa. Ya, mungkin jeruk, mungkin apel bisa dibagi. Tapi kalau ketenangan Anda mesti latihan sendiri. Ya di rumah pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas. Semoga semua makhluk bahagia. Awalilah hari Anda dengan perasaan bahagia. Sebab terdekat dari samadhi adalah suka. Suka itu adalah perasaan bahagia. Jadi pagi-pagi, lihat apalah yang buat Anda bahagia. Pagi-pagi yang buat Anda bahagia, lihat apa? Jadi pagi-pagi yang buat Anda bahagia apa? Lihat saldo. Wah, lebih bahagia Bante. Ya. Intinya sebab terdekat dari ketenangan adalah bahagia. Makanya orang itu akan tenang kalau dirinya bahagia. Pengen orang yang tenang atau pengen orang yang jadi orang yang tidak tenang? Pengen jadi orang tenang atau pengen jadi orang yang tidak tenang? Bahkan ada doa itu, semoga hidupnya tenang dan meninggalnya juga dengan tenang. Anda juga hidupnya bahagia, nanti juga akan tenang kalau sekarang sudah Anda punya bahagia. Hari-harinya bagaimana bahagia? Gimana hari-harinya bahagia? Ah, bagus. Ya, bahagia, bagus. Kalau tidak bahagia bagaimana Bante? Berusaha. Ya, karena bahagia itu adalah akibat setelah kita berusaha. Jadi awalilah hari Anda dengan bahagia. Dan ada kabar baiknya nih. Katanya kalau orang bahagia itu tuanya bisa diperlambat. Sakitnya juga bisa diperlambat. Meninggalnya juga datangnya terlambat. Kalau bahagia. Meskipun belum mengakhiri loh ya. Tapi tidak cepat-cepat. Ini khusus yang muda-muda saya pesan ini. Kalau yang tua bagaimana Bante? Ya awet lah. Awet. Ya awet tua maksudnya. Yang muda-muda supaya tidak cepat tua. Mesti bahagia. Mesti bahagia, jangan lupa. Dan ini adalah yang keempat, yaitu kekuatan berupa ketenangan. Namanya samadhipala. Dan yang kelima, kekuatan berupa kebijaksanaan. Setelah kita melewati banyak hal, akhirnya di paling puncak kita mengerti semua apapun yang terbentuk tidak ada yang kekal. Itu puncaknya itu. Ya. Setelah melewati banyak hal, akhirnya Anda paham semua tidak ada yang kekal. Dan orang yang bijaksana dengan pengertian yang tidak kekal ini, dia tidak akan melekat pada dunia ini. Kalau dia tidak melekat, jalan menuju akhir penderitaan mulai
terrealisasi. Makanya yang paling tinggi kebijaksanaan itu adalah mampu melihat kemunculan dan kepadaman. Artinya melihat semua tidak kekal. Orang yang paham tidak kekal, tidak gampang sakit hati. Orang yang paham tentang tidak kekal, tidak gampang frustasi. Orang yang paham tentang tidak kekal, tidak akan sombong. Orang yang paham tentang tidak kekal, juga tidak mungkin tinggi hati. Kenapa? Tidak kekal. Yang tinggi akan turun, yang turun bakal naik. Ini tidak kekal nih. Kalau Anda paham, tidak gampang sakit hati. Dia marah-marah pada saya, tidak kekal. Nanti juga baik kok. Kalau saya perbaiki, kan tidak kekal. Anda pernah musuhan enggak? Pernah punya musuh enggak? Masih musuhan sampai sekarang? Kalau Anda perbaiki nanti juga jadi baik juga. Ya, jadi dalam hidup ini kekuatan yang kelima yaitu panya bala. Mengerti semuanya tidak ada yang kekal. Ya, semua tidak ada yang kekal. Aku juga tidak kekal, milikku juga tidak ada kekal. Kalau kita pakai bahasa kesepakatan umum, aku dan milikku semua sama-sama tidak ada yang kekal. Dan kalau tidak mengerti tentang hal ini akan jatuh di dalam kemelekatan. Ya. Kenapa kita masih melekat? Karena ketidaktahuan. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita belum memiliki kebijaksanaan. Makanya kita belajar Dhamma sebetulnya kita mengembangkan 5 hal ini loh, sebagai kekuatan dalam hidup. Supaya kita punya keyakinan, punya semangat, punya perhatian, punya ketenangan, dan punya kebijaksanaan. Datang ke wihara sebetulnya kita mengembangkan 5 ini loh, datang ke wihara. Setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari ke wihara rajin tekun, pasti yang pertama muncul. Tambah yakin, mestinya. Tambah semangat, mestinya. Tambah ingat, mestinya. Tambah tenang, mestinya. Dan tambah kebijaksanaan. Kalau saya sudah bertahun-tahun Bante, tapi 5 ini tidak ada yang muncul, bagaimana Bante? Setelah dari wihara, tolong ke THT. Siapa tahu ada masalah dengan pendengaran. Karena ilmu itu mulainya dari telinga. Maka istilah pencapaian pemasuk arus disebut sebagai sotapana. Ya, kalau kita masih bisa mendengar, maka 5 hal itu berkembang. Keyakinan berkembang, semangat akan berkembang, sati juga akan berkembang, ketenangan juga akan berkembang, kebijaksanaan juga berkembang. Setelah pulang dari sini, dicek dari 5 hal ini, yang sudah muncul mana, yang belum muncul di mana. Kenapa? Karena ini juga bagian dari faktor-faktor menuju pencerahan. Selain bagian dari kekuatan dalam menjalankan hidup. Nanti dicek. Ya, kalau perlu pakai checklist, pakai kertas. Keyakinan, semangat, perhatian, ketenangan, kebijaksanaan, mana yang belum? Kalau yang belum, nanti diusahakan. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang ingin Bante sampaikan di hari ini. Semoga 5 hal ini berkembang dalam diri Anda. Setelah Anda mendengarkan Dhamma, rajin melakukan puja bakti, 5 hal ini berkembang dalam diri Anda. Keyakinan, semangat, perhatian, ketenangan, dan juga kebijaksanaan. Semoga apa yang Bante sampaikan di hari ini bisa Anda mengerti. Semoga hal-hal baik terus berkembang di dalam diri Anda. Sehingga Anda makin hari makin tambah bijaksana, makin hari menjadi tambah berbahagia. Semoga keberkahan menyertai Anda bersama dengan keluarga. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, dan terus semangat praktek Dhamma hingga akhirnya dapat merealisasi tujuan tertinggi Nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.